Selamat siang anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini kita masuk dalam mata pelajaran kearsipan. Nah, kita akan melanjutkan materi di bab 2 ini mengenai peralatan kearsipan. Nah, untuk itu kita masuk pada bagian C, yaitu bagian C, macam-macam peralatan kearsipan. Pekerjaan mengarsip merupakan bagian dari pekerjaan dalam bidang administrasi atau ketatausahaan. Sehingga peralatan yang digunakan di bidang kearsipan juga sebagian besar sama dengan yang digunakan dalam bidang ketatausahaan. Dalam hal ini, peralatan yang pada umumnya digunakan untuk kegiatan penyimpanan surat atau berkas-berkas. Nah, penanganan arsip yang baik tentunya harus mencermati cara penyimpan serta perlengkapan yang diperlukan untuk menangani arsip tersebut ketika diperlukan agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Menurut Dewi, pada tahun 2009, perlengkapan penting yang sangat diperlukan untuk menyimpan arsip meliputi beberapa hal berikut. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pentingnya perlengkapan penting yang sangat diperlukan untuk menyimpan arsip. Yang pertama, lemari arsip. Lemari arsip berguna untuk menyimpan arsip yang biasanya disesuaikan dengan luas ruang kearsipan, juga keinginan dari organisasi yang bersangkutan. Lemari arsip dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, atau A, filing cabinet. Nah, filing cabinet adalah lemari yang terdiri atas 1-6 laci, tetapi yang paling banyak digunakan adalah 4 dan 5 laci. Setiap laci yang menampung kurang lebih 5.000 lembar arsip. Ukuran surat yang disusun berdiri tegak lurus atau vertikal, berderet ke belakang. Nah, filing cabinet berguna untuk menyimpan arsip atau berkas yang masih bersifat aktif. Cara penggunaan filing cabinet yaitu arsip-arsip tersebut dimasukkan ke dalam folder atau folder gantung. Terlebih dahulu, sebelum arsip disimpan ke laci, penyimpanan arsip dalam laci sebaiknya tidak ketat atau padat karena diperlukan ruang longgar untuk memudahkan dalam memasukkan dan mengeluarkan arsip ke dan dari laci. Selain membuat pekerjaan pencarian menjadi sulit, penyimpanan arsip terlalu padat juga dapat merusak arsip yang ada di dalamnya. Dengan demikian, arsip yang disimpan sebaiknya tidak lebih dari 4.000 surat dengan folder sekitar 40-50 folder dan guided 20-40 lembar. Nah, laci filing kabinet dilengkapi dengan sepasang gawang yang dipasang di kiri dan kanan. Bagian atas memanjang ke belakang sepanjang lacinya. Nah, gawang tersebut digunakan untuk menyangkut folder gantung. Nah, filing kabinet tersebut dapat dari plastik atau logam, tetapi yang paling banyak adalah dari logam karena lebih kuat. Nah, pada umumnya filing kabinet dibuat dari bahan baja atau aluminium yang tahan api. Kedua atau bagian B, literal filing cabinet. Nah, jumlah arsip yang dapat disimpan pada lemari ini lebih banyak dibanding penyimpanan dalam filing cabinet. Nah, penyimpanan arsip dengan lemari ini juga tampak lebih rapi karena bab arsip dapat disusun
berderet dan tingkat paling atas sampai paling bawah. Lemari ini terbuat dari bahan baja atau aluminium yang tahan api. Nah, selanjutnya yang kedua, rotary. Rotary adalah semacam filing cabinet tetapi menyimpan arsip dilakukan secara berputar. Alat ini dapat digunakan secara berputar sehingga dapat menempatkan dan menemukan kembali arsip, tidak banyak memerlukan tenaga. Cara penggunaan rotary yaitu penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. Alat ini terbuat dari bahan yang kuat seperti logam atau besi. Arsip disimpan pada alat ini secara lateral. Selanjutnya yang ketiga, tanda sekat atau guadet. Nah, tanda sekat atau guadet adalah lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai penunjuk dan atau sekat pemisah dalam penyimpanan arsip. Guadet terdiri atas dua bagian berikut, yaitu pertama, tab guadet, yaitu bagian yang menonjol untuk menuliskan kode-kode, tanda-tanda atau indeks. Pengelompokan arsip. Nah, yang kedua, badan guadet yang berfungsi untuk menopang arsip-arsip yang ada di belakangnya. Cara penggunaan guadet yaitu ditempatkan di depan folder jika penyimpanan arsip menggunakan filing cabinet, atau dapat juga di depan arsip jika penyimpanan menggunakan ordner atau map Snehecter. Nah, guadet dapat dibuat dengan berbagai ukuran disesuaikan dengan bentuk arsip. Jika arsip berupa surat-surat yang menggunakan kertas ukuran folio atau A4, badan guadet dibuat sesuai dengan ukuran arsip yang disimpan. Namun, jika arsip ukuran kecil, guadet juga kecil. Nah, posisi tab guadet dapat diatur penempatannya sebagai berikut. Pertama, guadet pertama yaitu tab guadet terletak pada posisi atas sebelah kiri atau menuliskan kelompok utama. Yang kedua, guadet kedua yaitu tab guadet terletak pada posisi atas bagian tengah untuk menuliskan kelompok sekunder. Yang ketiga, guadet ketiga yaitu tab guadet terletak pada posisi atas sebelah kanan untuk menulis kelompok tersier atau untuk yang lebih khusus lagi. Nah, apabila surat dapat dalam map disimpan dalam lemari arsip tanpa mempunyai sandaran, guadet atau sekat harus disediakan. Selanjutnya yang keempat, map arsip atau folder. Map arsip atau folder adalah lipatan yang terbuat dari karton atau kertas tebal atau plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat-surat. Nah, arsip yang disimpan tidak terlalu banyak, yaitu berkisar 1-50 lembar. Sebaiknya arsip jangan sampai disimpan terlalu banyak sehingga map sulit ditutup. Map arsip ada beberapa macam sebagai berikut. Yang pertama, stop map folio, yaitu map yang terdapat daun penutup pada setiap sisinya. Daun penutup ini berfungsi untuk menopang surat yang ada di dalamnya agar tidak jatuh. Pada umumnya, stop map folio digunakan untuk menyimpan arsip yang sudah inaktif dan map yang berisi kumpulan arsip ini akan dibundal atau diikat menggunakan tali. Kedua, map Snehecter yaitu map yang mempunyai penjepit di tengah map. Map ini tidak mempunyai daun penutup.
terjepit. Penjepit ini untuk menopang arsip atau surat yang ada di dalamnya. Arsip yang disimpan pada umumnya yang bersifat inaktif, tetapi dapat juga untuk menyimpan arsip aktif. Arsip yang ditempatkan di dalamnya terlebih dahulu harus dilubangi menggunakan perforator. Nah, yang ketiga yaitu folder, yaitu map tanpa dilengkapi dengan daun penutup. Map ini berupa lipatan kertas tebal atau plastik saja. Map ini tidak ada penutupnya, maka map ini fungsinya untuk menyimpan arsip yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kotak arsip secara vertikal. Map ini mempunyai tab atau bagian yang menonjol pada posisi atas untuk menuliskan judul atau label tentang arsip yang ada di dalam folder tersebut. Yang keempat, hanging folder, yaitu folder yang mempunyai besi penggantung. Besi penggantung ini dipasang pada gawang yang ada di filing kabinet. Hanging folder juga mempunyai tab untuk menuliskan kode atau indeks arsip yang ada di dalamnya. Nah, yang kelima, kartu indeks, yaitu kartu yang berfungsi sebagai penghubung untuk membantu menemukan arsip apabila peminjam tidak dapat menyebutkan pokok permasalahan arsip yang akan dipinjamnya. Selanjutnya, yang kelima, rak sortir. Nah, rak sortir adalah suatu rak yang berguna untuk memisah-misahkan surat atau warkat yang diterima, diproses, dikirimkan, atau disimpan ke dalam folder masing-masing. Fungsi rak sortir digunakan untuk memisah-misah surat atau warkat yang diterima, diproses, dikirimkan, atau disimpan ke dalam folder masing-masing. Cara penggunaan rak sortir yaitu surat atau warkat disortir atau diurutkan berdasarkan aturan tertentu penyortiran, lalu surat atau warkat diletakkan pada kotak yang terdapat pada rak sortir. Alat sortir tersebut terbentuk rak, kotak, bertingkat, dan sebagainya. Nah, alat sortir ini dapat dibuat dari berbagai bahan, misalnya logam, kayu, plastik, atau karton atau kertas tebal. Nah, selanjutnya keenam, ordnet. Ordnet adalah map besar yang dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Ordner tersebut terbuat dari karton yang sangat tebal sehingga cukup kuat jika diletakkan secara lateral pada lemari arsip atau rak arsip. Cara penggunaan ordner yaitu arsip yang akan disimpan di dalam ordner terlebih dahulu dilubangi menggunakan perforator, kemudian dimasukkan dalam besi penjepit. Ordner dapat memuat ukuran lebih 500 lembar arsip surat. Yang ketujuh, stapler. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. Stapler digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia. Cara kerja dan komponennya mekanik, serta baru berfungsi apabila diisi dengan stapler. Nah, stapler dan staples terbuat dari bahan logam yang cukup kuat. Cara penggunaan stapler yaitu sejumlah surat yang akan di stapler diletakkan pada ujung stapler atau tempat di mana staples akan keluar.
lalu ditekan secara manual. Jangan memasukkan isi staples melebihi kemampuannya supaya daya lentur pertekan tetap kuat. Jika terjadi kemacetan di bagian mulut, usahakan tidak memukul-mukul stapler. Stapler sangat berpopuler sehingga memiliki banyak nama tidak resmi yang berasal dari suara yang dikeluarkan alat ini, seperti cekrekan, jepretan, dan cekrekan. Menurut kemampuan dan bentuknya, stapler dibedakan menjadi 3 macam sebagai berikut. Stapler kecil. Pertama, stapler kecil, yaitu stapler yang bentuknya kecil dan mampu membudel maksimal 10 lembar kertas. Kedua, stapler sedang, yaitu stapler yang bentuknya sedang dan mampu membundel 10-20 lembar kertas. Yang ketiga, stapler besar, yaitu stapler yang bentuknya besar dan mampu membundel lebih dari 20 lembar kertas. Selanjutnya yang kedelapan, perforator. Perforator adalah alat yang terbuat dari logam untuk melubangi kertas atau kartu. Perforator digerakkan dengan tenaga manusia. Cara kerja dan komponennya mekanis. Perforator membuat lubang dengan diameter 5 mm. Nah, perforator dibedakan menjadi beberapa jenis bagi berikut. Yang pertama, perforator dengan satu pelubang digunakan untuk melubangi kartu perpustakaan, papan nama, plastik, dan lain-lain. Yang kedua, perforator dengan dua pelubang digunakan untuk melubangi kertas yang akan disimpan dalam map Snehecter atau Othner. Ketiga, perforator dengan 5 pelubang digunakan untuk melubangi kertas yang akan dimasukkan ke dalam Othner. Nah, berikut ini cara penggunaan perforator. Nah, yang pertama, siapkan kertas yang akan diberi lubang maksimal 10 lembar. Lembar paling atas dilipat sama lebar untuk menentukan titik tengah, lalu tepi kertas diratakan. Kedua, kertas diletakkan di papan kertas pada posisi tengah sampai tepi kertas menyentuh batas tepi perforator. Ketiga, tangkai perforator ditekan dengan telapak tangan sampai kertas berlubang. Nah, selanjutnya yang ke-9 yaitu numerator. Numerator adalah alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Numerator digerakkan dengan tangan. Cara kerja dan komponen mekanis. Pada numerator terdapat pengaturan angka rangkap dan membuat rangka angka secara otomatis dengan cara menekannya. Jika tidak digunakan, numerator harus disimpan di tempat tertutup dan kering. Menurut bentuk dan ukurannya, numerator dibedakan menjadi beberapa jenis berikut. Yang pertama, numerator kecil, yaitu numerator yang akan ukuran angkanya kecil dan terdiri atas 4-6 digit. Kedua, numerator besar, yaitu numerator yang ukuran angkanya lebih besar dan terdiri atas lebih dari 6 digit. Cara penggunaan numerator dijelaskan sebagai berikut.
Beri tinta pada bantalan huruf. Selanjutnya atur nomor yang diingin. Selanjutnya cetak nomor dengan cara menekan tangkai numerator. Selanjutnya yang ke-10, kotak atau box. Kotak atau box adalah kotak yang digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif. Nah, kotak atau box biasanya terbuat dari karton yang tebal. Arsip yang disimpan di dalam kotak tersebut harus terlebih dahulu disimpan ke dalam folder selanjutnya. Kotak ini akan ditempatkan pada rak arsip atau lateral berderet ke samping. Selanjutnya ke-11, label. Nah, label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada map atau folder yang biasanya diletakkan pada tab dari sebuah folder atau guidet. Nah, label terbuat dari bahan kertas dengan berbagai ukuran dan mempunyai perekat pada bagian belakang sehingga tidak perlu diberi lem lagi ketika ingin menempelkan label pada tempat yang diinginkan. Beberapa label memiliki alat tertentu dengan pengungkit di bagian handle-nya untuk menempelkan kertas label pada tempat yang diinginkan. Ke-12, tiket file. Tickler file adalah alat semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja untuk menyimpan arsip berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil seperti lembar pinjam arsip atau kartu-kartu lain yang mempunyai jatuh tempo. Namun, tickler file bisa digunakan untuk menyimpan kartu nama atau kartu perpustakaan. Di bagian dalam tickler file dilengkapi dengan guidet atau pembatas. Tickler file berfungsi sebagai alat pengingat bagi petugas arsip. Selanjutnya, ke-13, Cardex atau Card Index Cabinet. Cardex adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Alat ini terbuat dari bahan besi baja. Cara penggunaan Cardex yaitu kartu indeks diletakkan di dalam laci Cardex. Di dalam Cardex terdapat semacam kantung plastik tempat penyimpanan kartu indeks. Selanjutnya 14, rak atau laci kartu. Rak atau laci kartu adalah laci-laci yang disusun secara teratur dalam rak untuk menyimpan kartu-kartu ukuran kecil yang disusun secara vertikal. Alat ini terbuat dari kayu dan banyaknya laci dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya 15, yaitu alat penyimpanan khusus. Alat penyimpanan khusus adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam bentuk yang khusus seperti flash disk, CD, kaset, dan sebagainya. Alat ini mempunyai beragam bentuk dan desain karena sangat tergantung dari perkembangan kemajuan teknologi. Sebelumnya ada flash disk, disket digunakan untuk menyimpan data elektronik. Alat ini dapat terbuat dari logam dan plastik
Alat-alat tersebut sangat memungkinkan untuk mengalami perkembangan desain maupun jenisnya, karena mengikuti perkembangan teknologi yang juga makin berkembang. Selanjutnya yaitu microfile. Microfile adalah suatu alat untuk memproses fotografi dan arsip direkam dalam file dalam ukuran yang diperkecil untuk memudahkan penyimpanan serta penggunaan. Nah, microfile terdiri atas beberapa bagian. Berikut yang pertama, alat pemotret yang menghasilkan foto dalam bentuk klise atau negatif film yang kecil. Kedua, roll file, yaitu klise atau negatif film untuk menampung hasil pemotretan. Nah, alat pemroses yaitu alat yang memproses file agar dapat ditampilkan pada layar. Yang keempat, alat pembaca dan pencetak, yaitu alat untuk membaca atau menampilkan gambar atau tulisan melalui layar serta pencetakan jika diperlukan. Nah, itulah tadi ke-16 macam-macam peralatan kearsipan. Selanjutnya, bagian D, kriteria pemilihan alat kearsipan. Nah, sebelum memutuskan pilihan terhadap suatu peralatan yang akan dibeli, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peralatan harus disesuaikan dengan bentuk dan ukuran fisik arsip, seperti peta, surat, foto, serta dokumen-dokumen penting lainnya. Kedua, peralatan yang digunakan harus memperhatikan sifat arsip yang disimpan hingga keamanan arsip terjamin, seperti untuk menyimpan arsip yang bernilai guna tinggi. Arsip rahasia, sangat rahasia, dan sebagainya. Ketiga, peralatan yang digunakan harus memperhatikan pertumbuhan atau perkembangan arsip, seperti perkiraan jumlah arsip yang akan terus bertambah setiap tahun dan rata-rata perkembangannya. Keempat, peralatan yang akan digunakan harus memberikan kemudahan baik dalam pengambilan maupun pengembangan arsip pada tempatnya. Kelima, peralatan yang akan digunakan harus mempertimbangkan besar ruangan yang disediakan untuk penyimpanan dan kemungkinan untuk perluasannya. Keenam, bentuk organisasi memengaruhi kriteria alat kearsipan yang ideal, misalnya dari segi besar atau kecilnya organisasi tersebut. Ketujuh, tingkat perlindungan terhadap arsip yang disimpan. Kedelapan, biaya yang dialokasikan untuk membeli dan memelihara peralatan arsip tersebut. Nah, baiklah, materi yang Ibu sampaikan pada siang hari ini sampai di sini. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan, dan mohon maaf jika ada penjelasan Ibu yang kurang. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, di sini Ibu memberikan tugas. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan filing kabinet. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan tab guadet dan badan guadet. Ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan rak sortir. Keempat, tuliskan jenis, bentuk, dan ukuran numerator. Kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan microfile.
Nah, baiklah. Itu tugasnya, silakan dikerjakan dan sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri pertemuan pada siang hari ini. Ibu mohon tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.